Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, Risma Yunita. Nah, sebelumnya saya pernah diundang di acaranya podcast Palkomtek. Namun karena di sana ada pimpinan Palkomtek dan juga ada beberapa anak Palkomtek di dekat kamera, jadi saya merasa grogi dan cerita saya di sana menurut saya kurang detail. Nah, pemirsa, teman-teman, sebelumnya di podcast saya di Palkomtek, saya sudah menjelaskan bahwa saya pernah berobat alternatif, yaitu pergi ke tukang urut rahim. Ya, saya pergi ke tukang urut rahim untuk membenahi posisi rahim yang mungkin saat gadis karena sering memakai celana jeans atau karena sering mengangkat beban berat, mungkin khawatir rahimnya gimana, ke kiri ke kanan atau terjepit seperti yang ibu-ibu bilang. Jadi saya pergi ke tukang urut rahim. Nah, ada beberapa di antara mereka yang menyarankan saya yang baik-baik seperti meminum ramuan kunyit, memakan telur ayam kampung setiap pagi, makan madu, memakan kurma muda, dan juga meminum air dari akar, macam-macam akar ya, akar pinang, akar lalang, dan masih banyak lagi. Nah, tapi tidak sedikit dari mereka menyuruh saya untuk melakukan hal yang tidak masuk akal menurut saya, seperti mandi kembang 7 rupa tengah malam, mencari kambing hitam, ayam hitam, ada juga yang ayam putih, ada yang meminta saya uang ganjil, ada yang suruh saya bikin jimat, dan banyak lagi. Saya juga pernah ditipu. Mereka memang tidak meminta uang, tapi mereka menyuruh saya mencari bahan-bahan yang sulit dicari, seperti teripang laut, walet yang air liur walet itu harganya mahal. Apalagi ya, banyak lah pokoknya harganya mahal sampai jutaan. Memang mereka tidak minta uang, tapi saya membeli itu jutaan. Katanya ramuan bahan tersebut akan dibikin ramuan menjadi jamu. Dan saya aneh juga waktu itu pas dijadikan jamu oleh mereka, rasanya kayak jamu gendong. Kok yang saya cari teripang, walet, dan apa lagi ya, banyak waktu itu, kok jadinya kayak jamu beras kencur gitu. Saya bikin sendiri, mereka nggak mengizinkan, katanya ada metodenya. Ya, jadi banyak sekali yang saya lalui. Saya juga pernah mengalami pelecehan karena saya urutnya dengan laki-laki. Ada beberapa tukang urut laki-laki yang saya datangi dan mereka pernah melakukan pelecehan terhadap saya. Nah, dari banyak yang saya lalui itu tidak ada yang berhasil. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, saya menyadari apa yang saya lalui, saya lakukan selama 13 tahun itu adalah hal yang salah menurut saya. Jadi, suatu saat saya menemukan Facebooknya GDDD, garis 2 dengan doa. Nah, awalnya saya tuh nggak percaya dengan grup di Facebook ini. Saya ikuti, saya diarahkan masuk ke grup WA, dan ternyata di sana banyak sekali ibu-ibu di Indonesia bergabung dari berbagai daerah. Banyak ya, dalam satu grup itu ada ratusan, dan saya itu merupakan grup yang kesekian ribu di situ. Nah, awalnya saya ragu dengan grup ini. Saya pikir, ini hanya grup bercerita antar pengalaman saja. Tapi
ternyata admin grup bilang beberapa hari lagi kita akan memulai metode kita, memulai terapi kita, karena anggota grup sudah cukup. Nah, di dalam grup itu ternyata ada beberapa metode terapi. Di antaranya yang saya ingat itu metode terapi syukur, terapi istighfar, terapi ruang kosong, terapi ruqyah, terapi sodakoh, terapi asyifa, dan ada beberapa hal lagi saya lupa. Yang saya ingat itu yang pertama kali terapi berbuat kebaikan, yaitu mencatat 10 kebaikan dan 10 keburukan setiap harinya. Jadi setiap jam 8 malam kita itu disuruh mencatat kebaikan dan keburukan setiap harinya. Maksimal 10 kebaikan dan 10 keburukan. Nah, di awal saya mengikuti terapi ini, saya sedikit sekali melakukan kebaikan setiap harinya. Tapi keburukan justru lebih banyak. Contoh keburukan itu, misal ada orang lewat, kita mencela dalam hati, atau kita bilang sama orang tua. Banyaklah kita ingat-ingat apa yang kita lakukan pada siang hari, apa saja keburukan yang kita lakukan. Begitu juga dengan kebaikan. Saya ingat-ingat kok hari ini sedikit sekali ya kebaikan yang saya lakukan. Nah, hasil dari metode ini setelah saya jalani 10 sampai 2 minggu dan seterusnya, saya merasakan manfaatnya. Manfaatnya yaitu kita meminimalisir hari-hari kita untuk berbuat keburukan, namun memberi semangat kita untuk berbuat kebaikan setiap harinya. Lalu ada lagi metode istighfar. Metode istighfar kita lakukan khususnya setelah sholat subuh dan sholat asar. Metode istighfar ini beristighfar sebanyak-banyaknya, minimal 100 kali. Namun setelah kita selesai sholat subuh, dalam keseharian kita, apapun yang kita lakukan, mungkin sambil bermasak, sambil bersih-bersih rumah, kita harus tetap beristighfar gitu. Selain istighfar, ada juga bacaan-bacaan lainnya seperti subhanallah wa bihamdi, membaca surah Al-Ikhlas, 3 qul ya, yang biasa kita sebut qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ketiga ayat ini setiap subuh dan asar khususnya dibaca 3 kali. 3 kali, dan juga ada juga bacaan surah ayat kursi, dan juga masih banyak lagi, dicampur lagi dengan ayat-ayat ruqyah karena khawatir belum punya keturunan, juga disebabkan karena gangguan dari jin. Jadi setelah selesai sholat tadi, kita langsung menyambungnya dengan ayat-ayat ruqyah. Nah, ayat-ayat ruqyah dan juga zikir pagi sore tadi, saya mendapatkan buku panduannya. Ini saya dapatkan dari grup GDDD tadi dengan cara membeli madu. Madu tersebut adalah madu yang sudah dibacakan, sudah didoakan oleh anak-anak yatim di panti asuhan. Jadi saya membeli madu tersebut dari grup itu, harganya hampir 400.000. Satu botol isinya 400 ml. Saya hanya menghabiskan madu itu 1 botol. Madu itu
adalah namanya madu bidara. Nah, metode selanjutnya yaitu metode bersyukur. Metode bersyukur ini hampir sama dengan metode berbuat amal kebaikan dan keburukan tadi. Setiap harinya kita menulis apa saja yang kita syukuri dalam keseharian kita. Misalnya, saya bersyukur punya rumah walaupun rumah kita ngontrak. Saya bersyukur saya punya motor walaupun belum punya mobil. Saya bersyukur saya punya motor, saya masih bisa berjalan. Alhamdulillah hari ini bisa makan walaupun hanya lauk tempe. Gitu, pokoknya kita harus banyak bersyukur. Nah, metode selanjutnya yaitu metode ruang kosong. Metode ruang kosong ini maksudnya kita mengosongkan hati kita, melapangkan hati kita untuk menerima karunia Allah, yaitu keturunan. Kita seakan-akan menyiapkan mental kita, hati dan pikiran bahwa karunia itu sudah dekat begitu. Secara nyatanya, secara persiapan kita yang lainnya yaitu kita dengan menyiapkan membeli skincare bayi, peralatan bayi seperti popok, pakaian, tapi nggak perlu banyak-banyak. Itu seakan-akan bukan kita berhalusinasi ya, aduh sebentar lagi saya sepertinya akan hamil nih, bukan. Tapi kita itu seperti mempersiapkan diri. Begitu. Terapi selanjutnya yaitu terapi sodakoh. Jadi kita dianjurkan setiap harinya untuk bersodakoh. Sodakoh di sini tidak hanya dengan tetangga atau orang yang kita temui di jalan, memberi hewan makan seperti kucing, ayam, hewan yang ada di sekitar kita itu juga termasuk sodakoh. Lalu metode selanjutnya yaitu metode self-talk. Maksudnya self-talk itu yaitu bicara dengan diri sendiri, mendoakan diri sendiri, bicara hal yang baik-baik. Jadi sebelum tidur, kita bicara dengan diri kita sendiri. Bentar ya. Ini dia saya teman-teman. Badek. Nah, jadi metode self-talk itu yaitu bicara dengan diri sendiri setengah jam sebelum tidur, setelah kita menulis kebaikan, keburukan, dan terapi syukur kita tadi, kita bicara dengan diri kita sendiri dengan cara meletakkan tangan kanan kita di sebelah kiri, karena sebelah kiri adalah jantung ya. Kita memejamkan mata, bicara dengan hati kita, bicara dengan Allah. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Dan juga bicara, aku adalah wanita baik. Aku adalah wanita pilihan Allah. Allah menyayangiku. Allah memberiku ujian, bukan berarti Allah tidak sayang padaku. Aku wanita pilihan Allah. Aku yakin Allah akan mengabulkan tindaku. Seperti itu contohnya. Mengatakan hal yang baik-baik. Jadi dengan terapi seperti ini yang saya jalani, saya merasa lebih tenang menjalani hari-hari, dan saya merasa mental saya menjadi lebih siap untuk menerima karunia Allah. Nah, 1 bulan saya menjalani terapi ini, saya sempat putus asa juga karena belum juga berhasil, tapi alhamdulillah untuk jalan ke 2 bulan saya akhirnya hamil. Nah, selain dari metode terapi tadi, saya juga menggabungkan
dengan metode detox rahim. Detox rahim ini saya melihat Instagramnya Dr. Zaidul Akbar. Beliau mengajarkan untuk meminum jahe, kunyit, dan juga serai diseduh dengan air panas, lalu kita dinginkan, diminum setengah jam sebelum makan kalau pagi, kalau malam setengah jam setelah makan. Tapi saya melakukannya hanya saya minum di pagi hari. Jadi saya minum ramuan tersebut untuk mendetoks rahim. Tapi juga di samping itu saya menjaga pola makan saya. Saya tidak makan nasi putih, saya ganti dengan beras merah, dan juga saya banyak memakan protein hewani. Contohnya yang sering kita temui yaitu telur. Jadi pagi saya makan telur 1 atau 2, siang juga begitu, sore juga begitu. Jadi saya perbanyak makan telur, kacang-kacangan, dan juga ikan. Nah, saya menyetop makanan yang seperti kata Dr. Zaidul Akbar bilang, makanan sampah. Maksudnya makanan sampah itu adalah makanan yang nutrisinya kurang bermanfaat untuk tubuh. Contohnya yang terbuat dari gandum, roti-rotian, tempe, bakso, pokoknya yang terbuat dari gandum semuanya saya stop. Nah, itu sangat sulit saya lakukan karena makanan tersebut sangat mudah ditemukan. Tapi saya menggantinya dengan membeli buah-buahan seperti alpukat, jeruk, semangka, apapun itu yang terjangkau dengan keuangan kita ya. Jadi itulah pemirsa, teman-teman, tips dari saya. Apabila ada keluarga teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan keturunan, silahkan ambil yang bermanfaat dari video saya ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum semuanya. Salam dari Agam Atala.